Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Miss Imelda dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang translation prosedur, metode, teknik, dan strategi. Member of the group 4 itu ada Tasya Novayanti, Nafisa Aulia Almuhana, Syaira Almufikah, dan Reza Umar Fatayla. Selanjutnya ada teknik penerjemahan, yaitu substitusi. Teknik ini dilakukan dengan mengubah unsur linguistik dan paralinguistik. Contohnya seperti gesture such as nodding is translated into setuju, shrugging shoulder is translated into saya tidak setuju. Yang kedua itu ada transposisi. Teknik ini merupakan penerjemahan dengan menggunakan kategori gramatikal kata kerja dalam teks bahasa sumber, diubah menjadi kata benda dalam teks bahasa sasaran. Selanjutnya ada variasi. Teknik ini adalah bagian mengubah unsur-unsur linguistik atau paralinguistik yang mempengaruhi variasi linguistik. Contohnya itu perubahan tona tekstual, gaya bahasa, dialek sosial, dialek geografis. Ada strategi penerjemahan. Strategi penerjemahan itu ada strategi struktural. Yang pertama adalah penambahan. Penambahan kata-kata di dalam bahasa sasaran karena struktur bahasa sasaran memang menghendaki demikian. Contohnya dari bahasa sumber saya guru diubah menjadi bahasa sasaran yaitu I am a teacher. Yang kedua adalah pengurangan. Dari bahasa sumber I used to be one of them. He is the door, isn't he? Diubah menjadi bahasa sasaran, yaitu saya dulu bagian dari mereka. Dia pelakunya kan? Yang ketiga ada transposisi, mengubah struktur bahasa sumber di dalam bahasa sasaran untuk mencapai kesepadanan. Contohnya, bahasa sumber itu musical instrument can be divided into two music basic groups. Dan bahasa sasarannya itu alat musik dapat dibagi menjadi dua kelompok dasar. Selanjutnya ada strategi semantis. Yang pertama itu ada pungutan. Dari bahasa sumbernya itu the skin consists of two main region, the epidermis and the dermis. The epidermis is the outer layer and consists chiefly of the dry patella which rub off from time to time. Diubah ke bahasa sasaran, yaitu kulit terdiri dari dua bagian, epidermis dan dermis. Epidermis adalah lapisan luar dan terutama terdiri dari sel-sel pipih yang telah kering dan mati yang selalu mengelupas. Contoh lain yaitu orangutan, transliterasi dan naturalisasi. Yang kedua itu ada padanan budaya. Contoh, Somofabits, si brengsek bukan anak anjing. Yang ketiga ada padanan deskriptif. Dari bahasa sumber, gadis itu menari dengan luasnya. Diubah menjadi bahasa sasaran, the girl is dancing with great fluidity and grace. Ada number 4, penerjemahan resmi. Penerjemahan dituntut untuk tahu perkembangan bahasa atau kata-kata baku terjemah suatu kata yang dianggap sebagai bahasa resmi. Misal, read-only memory diterjemahkan dengan memori simpan tetap. Yang kelima ada penyusunan dan perluasan. Dari kata bahasa sumber, misalnya automobile diterjemahkan dengan mobil. Whale diterjemahkan ikan paus, bukan paus, karena konotasinya lain. Yang keenam ada modulasi. Strategi untuk menerjemahkan frase, klausa atau kalimat. Dari bahasa sumber itu I broke my leg diubah menjadi bahasa sasaran, kakiku patah. Selanjutnya ada strategi yang dapat digunakan oleh penerjemah untuk menerjemahkan kata atau ungkapan spesifik dalam budaya Indonesia ke bahasa Inggris. Yaitu ada 10 strategi. Yang pertama ada padanan deskriptif, yang kedua ada padanan budaya, yang ketiga ada pola khusus umum, yang keempat ada kata serapan dengan dan tanpa modifikasi, yang kelima ada modifikasi dengan ciri dan bentuk, yang keenam ada penerjemahan harfiah, yang ketujuh ada modifikasi dengan pernyataan fungsi, yang kedelapan ada pentransferan,
Yang ke-9 ada modifikasi dengan bentuk dan fungsi. Yang ke-10 ada modifikasi pada pola umum khusus. Yang pertama ada strategi penerjemah dengan menggunakan padanan deskriptif. Ini adalah strategi yang bisa digunakan oleh penerjemah profesional dalam menangani kata atau ungkapan yang tidak dikenal dalam bahasa sasaran. Yang pertama contohnya ada tukang panjat. Contoh kalimatnya, tukang panjat kelapa itulah yang selalu datang makan ke kedai kecil itu. Di teks sasarannya, kalimatnya seperti ini. Throughout the area, the work of harvesting coconuts went on ceaselessly, and the men who climbed the trees took their meals at the food stall. Yang kedua ada bayuan. Teks sumbernya, contoh kalimatnya yaitu, ada bayuan emak, tanya seorang dengan membau-baui guci tuak. Sasarannya, still got some of that wine from last night? One of them asked Manegara while sniffing at the wine jar. Yang ketiga ada pelebuan. Teks sumbernya, dari situ keduanya pun berangkat ke Karangasem akan menyaksikan pelebuan yang hebat itu. Teks sasarannya, yaitu, from Denpasar, they set off together from Karangasem to become spectators at the imposing spectacle of the royal cremation ceremony. Jadi, tukang panjat, karena tukang panjat tidak memiliki arti atau padanan langsung dalam bahasa Inggris, akhirnya diterjemahkan menjadi the man who climbed the trees. Lalu yang kedua, karena bayuan juga tidak memiliki padanan atau arti langsung dalam bahasa Inggris, maka diterjemahkan dengan wine from last night. Karena bayuan itu adalah tuak yang didiamkan selama semalam. Jadi bisa diartikan dengan wine. Selanjutnya, pelebuan. Pelebuan adalah upacara pembakaran mayat khusus untuk orang-orang berkasta tinggi. Lalu diterjemahkan dengan Royal Cremation Ceremony. Yang kedua, ada strategi penerjemahan dengan menggunakan padanan budaya. Strategi ini juga sering digunakan oleh penerjemah untuk menangani kata atau ungkapan yang tidak dikenal dalam bahasa sasaran. Yang pertama, contohnya yaitu satpam. Di teks sumbernya, seorang satpam sejenak seperti tertegun menatap Santi. Sedangkan di teks sasarannya menjadi a security guard glance at her. Yang kedua, ada mengaben. Teks sumbernya, ia disuruh bapaknya mengundang Ida Gede, karena beberapa hari lagi bapaknya akan mengaben. Lalu teks sasarannya, her father is going to be holding a cremation, and he asked her to bring Ida Gede back to Menggis for the ceremony. Yang ketiga ada tungku. Teks sumbernya, seperti tungku-tungku yang menjengkelkan. Lalu teks sasarannya menjadi like sputtering campfires. Yang pertama satpam, karena satpam itu tidak ada arti langsung di dalam bahasa Inggrisnya, jadi diartikan dengan security guard karena singkatan dari satpam adalah satuan pengamanan. Maka akhirnya diperoleh kata yang paling dekat dengan satpam dalam bahasa Inggris adalah security guard. Yang kedua ada aben, termasuk dalam upacara pembakaran mayat di Bali. Jadi penerjemah menggunakan kata cremation sebagai arti atau padanan untuk kata itu, kata aben, karena kata cremation itu maknanya hampir sama dengan dalam kebudayaan di Inggris. Yang ketiga ada tungku. Tungku adalah salah satu sarana dapur yang menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya dan berfungsi sebagai perapian untuk memasak, sehingga diterjemahkan dengan campfire yang bentuknya itu mirip dengan tungku. Selanjutnya, nomor 3 yaitu ada strategi penerjemahan dengan menggunakan pola khusus umum. Strategi pola khusus umum digunakan oleh penerjemah untuk menangani kata atau ungkapan yang tidak dikenal dalam bahasa sasaran. Di sini ada 2 contoh kata. Yang pertama ada belati. Teks sumbernya, di mana subuh hari di muka gedung komedi bisa bertemu tubuh lelaki diam terbaring dengan belati di dada. Nah, pada teks sasarannya, where down outside the opera might reveal the outside body of a man, a knife in his chest. Contoh yang kedua yaitu daun ketapang. Pada teks sumber, daun ketapang makin lebat berguguran. Teks sasarannya yaitu leaves to fall more thickly.
Oke, jadi penjelasan dari dua kata tadi yaitu ada pada kata belati. Jadi belati ini merupakan sejenis senjata tajam yang digunakan untuk membela diri atau menyerang orang lain. Nah, belati ini adalah salah satu senjata khas dari Indonesia yang mungkin karena bentuk dan juga ukurannya belati tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris. Sehingga untuk kata belati, knife lebih sesuai karena knife atau pisau adalah kata yang lebih umum dari belati. Nah, contoh yang kedua yaitu daun ketapang. Jadi daun ketapang merupakan salah satu jenis daun yang tidak dijumpai pada lingkungan Inggris. Hal itu karena kata ini tidak mempunyai padanan dalam bahasa Inggris, maka cara untuk menerjemahkannya adalah dengan menggunakan kata generik, yaitu leaf, yang berarti daun secara umum. Nah, untuk yang nomor selanjutnya atau nomor 4, yaitu strategi penerjemahan dengan menggunakan kata serapan. Jadi, strategi penerjemahan dengan kata serapan ini dilakukan oleh penerjemah dengan dua cara. Yang pertama, dengan dimodifikasi. Contohnya apa? Contohnya pada kata wolon. Pada teks sumber, mereka menyebutnya wolon. Nah, pada teks sasarannya, they call wolon the resting period. Nah, kata wolon ini diserap ke dalam bahasa Inggris sebagai bahasa sasaran. Namun setelahnya kemudian diberi penjelasan sebagai modifikasi kata wolon. Yang kedua adalah penerjemahan dengan kata serapan tanpa modifikasi. Ini ada 3 contoh yaitu pada sengguhu, dangdut, dan juga gamelan. Teks sumber yaitu dan sengguhu adalah pangkat upacara agama Wisnu. Nah, pada teks sasaran, in Vishnuit ritual there is the rank of sengguhu. Yang kedua ada contoh teks dari dangdut. Teks sumber, ia sedang nonton dangdut di kuburan. Monyet berkata. Nah, pada teks sasarannya, he is probably watching a dangdut show at the cemetery, says the monkey. Nah, contoh yang ketiga yaitu pada teks sumber, kau dengarkan suara gamelan tak putus-putusnya dilantunkan. Nah, pada teks sasarannya, can you hear the sound of the gamelan endlessly rolling out? Nah, dari penerjemah yang tadi menyerap kata atau ungkapan yang tidak memiliki padanan langsung itu secara langsung tanpa memberikan suatu penjelasan. Jadi kata sungguh, dangdut, gamelan dan ini langsung diserap ke dalam naskah secara tanpa modifikasi. Contoh selanjutnya yaitu nomor 5, itu ada strategi penerjemahan dengan menggunakan ciri dan juga bentuk. Jadi strategi penerjemahan dengan menjelaskan ciri dan bentuk ini adalah kata atau ungkapan yang digunakan oleh penerjemah. Contohnya pada kapur sirih atau mengapur sirih. Pada teks sumber, negara duduk di balai lalu mengapur sirih. Nah, pada teks sasarannya, negara sat down on the sinking platform and prepare a word of battle. Nah, kapur sirih ini diterjemahkan sesuai dengan ciri dan juga bentuknya. Demikian juga pada kata lumbung, ikat kepala, cara buleleng, dan juga sundari. Nah, selanjutnya nomor 6 ada strategi penerjemahan transposisi. Nah, strategi penerjemahan transposisi digunakan oleh penerjemah. Pada contohnya, yaitu pada kata tepak sirih. Jadi pada teks sumber, Mi Sukareni duduk di sebelah bapaknya sambil memangku tepak sirih. Nah, pada teks sasarannya, Mi Sukareni sat beside her father holding his barrel box on her lap. Nah, jadi tepak sirih ini keramat desa dan juga sabun ayam diterjemahkan langsung secara kata per kata dengan menyesuaikan struktur bahasa Inggris dalam bahasa sasaran. Kayak misalkan tepak berarti box, dan sirih berarti barrel. Jadinya box barrel. Nah, contoh yang kedua yaitu pada kuda lumping. Jadi pada teks sumber, di dalam rumah banyak tamu asing lagi asik main kuda lumping. Teks sasarannya yaitu there were many foreign guests dancing translate on straw horse. Nah, dahulu kuda lumping ini terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau yang keras dan telah dikeringkan. Seiring dengan perkembangan zaman, kulit sapi kerbau ini
keras ini semakin mahal untuk dijadikan bahan kuda lumping. Sehingga bahan dasar pembuatan kuda lumping ini masyarakat menggunakan jerami sebagai gantinya. Tetapi kuda lumping tetap dinamakan kuda lumping dan tidak berubah menjadi kuda jerami. Hal inilah yang mendasari penerjemah untuk menerjemahkan kata lumping menjadi straw. Yang ketujuh, ada dimodifikasi dengan pernyataan fungsi. Jadi strategi penerjemahan dengan modifikasi pernyataan fungsi digunakan oleh penerjemah. Nah, di sini ada dua contoh kata, yaitu pada guci tuak dan juga kain kafan. Pada guci tuak, dari teks sumber, di sebelah kanan meja itu ada meja kecil, sebuah lagi, tempat beberapa guci tuak itu, dan beberapa botol arak. Nah, pada teks sasarannya, to its right was a smaller table, this one bearing jars of coconut wine and bottles of rice beer. Nah, pada kain kafan di teks sumber hanya ada seorang perempuan sedang sembahyang berkerudung kain kafan. Yang kedua, para serdadu berebutan kain kafan. Nah, pada teks sasarannya nomor 1, there was only a woman praying, her head covered in funeral clothes. And number 2, soldiers fought for his burial clothes. Nah, guci tuak adalah guci atau kendi yang digunakan untuk menyimpan tuak, sehingga diterjemahkan dengan jars of coconut wine. Kain kafan adalah sejenis kain yang digunakan untuk pemakaman, sehingga diterjemahkan dengan funeral or burial clothes. Selanjutnya ada pentransferan. Jadi pada strategi ini, penerjemah itu memindahkan kata dari bahasa sumber ke bahasa target dengan sedikit modifikasi. Biasanya dalam hal pelafalan atau ejaannya. Tujuannya itu biar kata tersebut lebih alami diucapkan atau dimengerti oleh pembaca dalam bahasa targetnya. Contoh kayak keris. Nah, dalam teks sumber diterjemahkan menjadi keris. Di sini penerjemah tuh nggak mengganti artinya, hanya menyesuaikan ejaannya supaya cocok dalam bahasa Inggris, karena istilah keris juga nggak punya padanan langsung dalam bahasa Inggris. Selanjutnya tuh dimodifikasi dengan bentuk dan fungsinya. Jadi pada strategi ini, selain memperhatikan fungsi dari objek, bentuk dan karakteristik dari objek tersebut, itu juga dimodifikasi dalam terjemahan. Jadi penerjemah ini memilih kata yang bisa menggambarkan baik bentuk maupun fungsi asli dari objek tersebut. Kayak contohnya, balai-balai. Nah, diterjemahkan menjadi sleeping platform. Jadi dalam bahasa asal, balai-balai itu kan sejenis tempat duduk yang juga bisa dipakai untuk tidur atau istirahat ya. Nah, karena itu si penerjemah menyesuaikan dengan sleeping platform untuk menggambarkan fungsi utamanya. Yang terakhir itu menggunakan pola umum khusus. Jadi strategi ini itu mengutamakan terjemahan yang lebih spesifik atau lebih umum, tergantung konteksnya. Penerjemah bisa memilih padanan yang lebih spesifik atau makna dalam teks sumber terlalu umum atau sebaliknya. Kayak contohnya pencari beling. Ini diterjemahkan jadi used bottle collector. Beling itu mencakup banyak hal seperti botol, pecahan keramik, dan lainnya. Tapi penerjemah memilih makna yang lebih spesifik, yaitu bottle, karena konteksnya lebih relevan dengan benda yang mudah dipahami pembaca target. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya minta maaf. Have a nice weekend everyone.